lagi dengan saya Cynthia Tri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Teman-teman mau tahu nggak di video kali ini kita akan bahas tentang apa? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kita akan masuk ke bab 21 mengenai DNS server. Nah, di DNS server ini kita akan membahas tentang caching dan forwarding. Di dalam DNS server ini terdapat 6 materi. Yang pertama, konsep DNS server, 2 konfigurasi host pada Ubuntu client, 3 konsep caching DNS server, 4 konfigurasi caching DNS server, 5 konsep forwarding DNS server, 6 konfigurasi forwarding DNS server. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep DNS server. Nah, jadi pada video kali ini saya sudah menyiapkan gambaran dari topologinya. Di sini terdapat laptop sebagai klien, lalu ada DNS server. Misalnya DNS server itu adalah DNS server Google dengan IP-nya itu 8.8.8.8 dan juga ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kerja dari DNS server. Misalnya laptop itu ingin mengakses facebook.com, paket data itu tidak akan langsung mengirimkan ke Facebook, tetapi akan mengirimkannya terlebih dahulu ke DNS. Nah, jadi si laptop itu akan merequest IP ke DNS server Google-nya. Lalu setelah menerima permintaan tersebut, si DNS server Google ini akan mengirimkan IP dari facebook.com. Jadi IP-nya di sini adalah 157.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, si laptop akan mengirimkan ke facebook.com. Nah, jadi itu sudah berhasil. DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domain menjadi IP address. Nah, di sini kalau ada DNS itu kita cukup mengetikkan domainnya itu facebook.com. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengetikkan IP-nya. Lalu secara otomatis laptop itu akan merequest IP-nya ke DNS server. Nah, setelah itu DNS itu pun akan mengirimkan IP-nya ke laptop. Jadi kita bisa mengakses facebook.com. Nah, jika kita tidak mempunyai DNS, maka kita harus meneruskan IP address dari Facebook itu secara manual. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Di sini saya sudah berada di Ubuntu client-nya. Lalu kita bisa masuk ke root. Nah, di sini saya akan mengetikkan sudo nano/etc/ lalu enter. Nah, di bawah sini saya akan mengetikkan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Di materi sebelumnya itu si komputer itu jika ingin mengakses ke facebook.com bisa langsung merequest IP-nya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Di materi sebelumnya itu, si komputer jika ingin mengakses ke facebook.com bisa langsung merequest IP-nya itu lewat DNS server. Tetapi bagaimana jika ada lokal DNS server? Nah, jika ada lokal DNS server, maka alurnya itu akan sedikit berbeda. Jadi si laptop atau komputernya itu akan bertanya ke lokal DNS. Nah, jika lokal DNS servernya itu belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS servernya. Lalu setelah itu si DNS server akan mengirimkannya itu ke lokal DNS. Lalu setelah menyimpan IP, maka si lokal DNS itu akan menyimpannya di cache. Jadi keuntungannya itu ketika komputer kita atau komputer lain ingin masuk ke facebook.com lagi, lokal DNS server itu tidak perlu meminta request IP-nya itu ke DNS server, tapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer kita. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan memperlihatkan DNS yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya sudah masuk ke router Debian dan sudah login ke dalam rootnya. Lalu saya akan menginstal DNS servernya itu menggunakan perintah apt install pin 9 lalu enter. Lalu kita ketik Y lalu enter. Kita tunggu penginstalannya sampai selesai. Nah, di sini proses penginstalannya sudah selesai.
Lalu saya akan mengganti defaultnya itu menggunakan perintah nano /etc /default /name, lalu enter. Nah, kita ke bawah sini. Nah, di bagian optionnya ini ada tulisan min ubin. Lalu di sini kita akan tambahkan min 4. Min 4 seperti ini. Kenapa kita tambahkan min 4? Nah, jadi min 4 itu artinya DNS server itu hanya bisa di running oleh IPv4. Lalu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrlx Y, lalu enter. Untuk konfigurasinya kita bisa menggunakan perintah nano /etc /bin /name.com.conf.options, lalu enter. Nah, kita lihat. Lalu di sini di atasnya option kita bisa ketikkan ACL internal network, lalu di bawah, lalu kita enter, tab, kita isikan IP-nya 172.168.1.16.1.10. Lalu kita bisa kasih titik koma, enter. Lalu kita titik koma lagi. Setelah itu di bawah sini kita bisa ketikkan recursion yes, lalu enter, tab lagi, allow query. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan ctrlx. Lalu kita bisa mengeceknya menggunakan perintah named strip checkcon. Nah, jika tidak muncul apa-apa, maka di sini sudah benar. Lalu di sini kita bisa merestartnya menggunakan perintah systemctl restart bin 9, lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Jika laptop atau komputer melakukan DNS request ke facebook.com, lokal DNS server itu tidak melakukan query DNS sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward permintaan tersebut ke DNS server. Lalu si lokal DNS server itu akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Jadi perbedaan antara caching dan juga forwarding itu, ketika caching si lokal DNS akan melakukan query ke DNS server lain, lalu menyimpan hasilnya di cache dan jawabannya. Sedangkan pada forwarding, lokal DNS itu tidak akan melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan. Kita masuk ke materi ke-6 atau yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini saya sudah berada pada router Debian. Lalu kita bisa mengetikkan konfigurasi yang tadi, yaitu nano /etc /bin /name.conf.option. Lalu kita enter. Lalu di bagian bawah forward ini kita bisa menghapus slice-nya. Lalu jika sudah 0.0.0 ini kita bisa isikan 8.8.8.8
lalu di bawahnya juga 8.8.4.4 kita beri ini lalu di bawah sini kita bisa ketikkan forward only. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan Ctrl+X, Y, lalu enter. Lalu jika sudah, kita akan cek dulu apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Kita bisa mengetikkan perintah yang sama seperti tadi. Nah, jika tidak muncul apa-apa, maka konfigurasinya itu sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan merestartnya menggunakan perintah sistem ctl restart print 9, lalu kita enter. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, karena manusia tidak luput dari kesalahannya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.